Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil fattahil jawad al-mu'in ala tafaqquhi fid-din man ikhtarahu al-ibad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tudkhilu lana al-surur. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صاحب المقام المحمود. اللهم صل وسلم وكرم وعلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار صلاة وسلاما تفوز بهما يوم المعاد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hadirin muhtaramin, alimul ulama, para guru, para asatidz, para hujjah, terutama rekan musola kita Bapak Haji Sugiono, guru kita Al-Habib Ibrahim bin Syekh Al-Hasani, guru kita beserta Ustaz kita Samsudin, Ustaz Basit Abdul Basit Nabi, Ustaz Haji Musman Haji, para asatidz yang lainnya, Ustaz Ahmad Sofi, pengurus dan jamaah Masjid Zikir Riyadhul Jannah, pada jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin, jamaah Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah saat ini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, puji syukur terucap melalui lisan kita, ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tiada henti, tiada bosan, memberikan kita begitu banyak nikmat karunia-Nya, sehingga dengan nikmat karunia tersebut alhamdulillah kita sama-sama bisa diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berkumpul bersikuh tempat yang mulia ini untuk sama-sama mengikuti acara yang pertama, acara haul, yang kedua majelis zikir, yang ketiga acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita mudah-mudahan duduknya kita, kumpulnya kita, zikirnya kita, riwayat Maulid Nabi yang kita baca semua dicatat sebagai amal ibadah yang akan Allah kasih kepada para Amin. Salawat alaihi salam bagi haturkan kepada kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga terjadi doa
wal hadirat jamaah Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kiranya tidak pantas al-fakir berdiri di hadapan para jamaah karena banyak guru-guru kita yang kumpul di sini yang lebih pantas menyampaikan apa yang akan disampaikan. Al-fakir diamanatkan oleh para jamaah mendampingi jamaah setiap malam Rabu. Sudah sering dengar, kayaknya bosan Pak. Dan guru-guru kita kumpul di sini Pak, ya. Tapi katanya amanatnya sampai berapa ya habis tadi? 10 apa ya? Udah kemarin. Ya mudah-mudahan Allah merahmatkan beliau menuju tempat ini dengan selamat dan sehat walafiat. Bapak Ibu Saudara sekalian, malam hari ini kurang beberapa jam lagi ya kita akan meninggalkan tahun 2020. Ini adalah malam terakhir di tahun 2022. Sebentar lagi jam 00 akan pindah ke tahun 2023. Pertanyaannya, tahun baru Masehi ini tahun baru umat Islam bukan? Saya ingin jawaban yang kencang. Tahun baru Masehi 2023 yang sebentar lagi kita akan sambut kehadirannya, ini merupakan tahun baru yang diakui dalam Islam. Ya, ini Pak. Beneran tahun baru Masehi tidak diakui dalam Islam. Mohon izin para guru tertib. Ini kadang kita dengar di media sosial tahun baru Masehi dengan tahun baru Hijriah dibentrokkan. Ya, kita sering dengar di media sosial status update status tahun baru Masehi, kesannya itu tidak diakui dalam Islam, dibentrokkan. Yang salah bukan tahun baru Masehinya, Pak, cara memperingatinya. Sedikit gambaran kita. Masih ingat cerita Ashabul Kahfi, pemuda yang Allah tidurkan di dalam gua sebanyak selama 300 tahun atau 309 tahun. Walabithu fi kahfihim falata mi'ati sinina wasdadu isma. Ya, kita ngaji bareng-bareng sedikit, kita bahas sambil menunggu Habib pertama yang datang. Walabithu tanallah walabithu fi kahfihim, mereka menempati fi kahfihim di gua falata mi'atu sinina wasdadu isma. Mereka Allah tidurkan di dalam gua selama 300, kata Allah, falata mi'ati sinina wasdadu isma, 300 tahun ditambah 9 tahun. Dua-duanya Allah sebutkan. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya mentafsirkan ayat ini menyatakan maksud dari falata mi'ati sinina wasdadu isma 300 ditambah 9 tahun, artinya 300 tahun menurut Syamsiah, 309 tahun menurut Qamariyah. Peredaran matahari Syamsiah, peredaran bulan Qamariyah. Menurut peredaran matahari, tahun baru Masehi hitungannya 300 tahun. Sedangkan menurut kalender Hijriah peredaran bulan Qamariyah 309 tahun. Jadi dua-duanya diakui Pak dalam Islam. Mas
tahun Syamsiah sama dengan 103 tahun Komariah. Kalau Ashabul Kahfi tidurnya 300 tahun Syamsiah, berarti Komariahnya 309 tahun. Dua-duanya disebut. Yang salah caranya memperingati, ya Pak, keluar di jalanan, rompet, kembang api, maksiat, puncak macet, tahun baru Masehi. Bukan tahun barunya yang salah, caranya yang salah. Kalau masih saya dorong kan, sudah ya. Maka ini kan hijriah itu diakui dalam Islam. Yang salah cara memperingati bagaimana kita menyambut kedatangan tahun baru Masehi maupun apalagi tahun baru Hijriah. Alhamdulillah, musola dan remaja kompak bikin maulid tiap tahun Pak. Hampir beberapa tahun belakangan ini selalu di RT 9, RT 11 semua kompak di musola, kadang dilakukan di lapangan, saat ini di musola. Setiap tahun pergantian tahun diadakan maulid. Bahwa caranya diganti, bukan berarti kita tidak boleh nyambut datangnya tahun baru. Caranya yang kita ganti dengan melaksanakan maulid. Tidak sembarangan kita bikin maulid di acara tahun baru. Ini ada optimisme, ada harapan besar bagi kita yang hadir malam hari ini. Bergantinya tahun menjadi 2023 menjadi tahun yang terbaik. Allah bebaskan kita dari wabah pandemi Covid. Allah sehatkan kita, jauhkan dari bala, bencana, semua gara-gara kita kerjain maulid di acara malam tahun baru. Di kitab Wasakil Fisar Syama'il, di kitab Wasakil Fisar Syama'il, Imam Jalaluddin As-Suyuti, Imam Jalaluddin As-Suyuti. Ada yang kenal Pak? Siapa yang kenal? Imam Jalaluddin As-Suyuti. Beliau adalah pengarang kitab tafsir Jalalain. Jadi tafsir Jalalain itu adalah tafsir yang dikarang oleh dua jalal. Makanya namanya Jalalain, dua jalal. Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Hilali, gurunya. Jadi guru sama murid karang kitab yang sama. Gurunya kadang-kadang disempurnakan oleh muridnya. Jalaluddin Al-Hilali dilanjutkan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti. Jadilah kitab tafsir Jalalain. Kitab tafsir yang banyak pegangan di masjid, musola, pesantren. Banyak juga yang dipegangan buat anak-anak muda, bukan jalan lain, tapi jalan lain. Tafsir jalan lain. Disnasihatin. Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitabnya Wasail Fisar Syama'il mengatakan dalam kitabnya, "Mamin muslimin, tidaklah seorang muslim," kata Imam Jalaluddin As-Suyuti, "quri'a fi baitihi," dibacakan di dalam rumahnya, maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat singkat perjalanan Rasul, kehadiran Rasul, bacain tarawih di dalam rumahnya, kata Imam Jalaluddin, illa, kecuali rafa'allahu, Allah mengangkat al-qahqah yang pertama, al-qahqah yang pertama, al-qahqah, al-qahqah. Maka muslimin kuliah fi baitihi maulidan mauludin Nabi sallallahu alaihi wasallam illa rafa'allahu al-qahqah. Tidaklah satu rumah yang dibacakan maulid
dan juga kekeringan harta. Orang yang rumahnya senantiasa dibacakan maulid, Allah angkat yang namanya kering harta, kering air, kering iman, kering akhlak. Allah angkat. Yang pertama kampung kita biasanya maulid apa? Malam tahun baru. Kering diangkat. Yang kedua, inna rafa'allahu al-waba. Allah angkat al-waba, wabah bencana, wabah penyakit. Kemarin mau 2 tahun lebih kita ya di lockdown di rumah ini. Tapi akhirnya PPKM dari hapus ya, bansos dihapuskan. Ya, PPKM udah ganda ya, ganda. Tapi katanya kalau ini masih ada. Nah, rumah yang dibacain maulid kata Imam Jalaluddin As-Suyuti, rafa'allahu al-waba, wabah bencana Allah angkat. Mudah-mudahan banyaknya peringatan maulid di kampung kita, di Jakarta, di Indonesia cepat diangkat oleh Allah pandemi COVID-19. Amin ya Allah. Al-wabah. Yang ketiga, al-haqq, kebakaran. Rumah yang senantiasa dibacakan maulid, Allah angkat musibah yang namanya kebakaran. Selanjutnya al-baliyah, bala-bala bencana musibah, angkat dari rumah yang dibacain maulid tiap hari, tiap saat, tiap detik, senantiasa baca dan dibacain maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal hasada, hasad tetangga ini, rumah yang dibacain maulid yang ada tetangga yang iri karena Allah angkat rafa'allahu hasad. Kampung kita bacain maulid gak ada yang hasad insya Allah. Wa'aina su', mata yang selalu mandang keburukan. Ini hasad sumbernya dari mata. Rumah yang dibacain maulid, Allah angkat mata-mata yang senantiasa memandang rendah. Rumah yang senantiasa dibacain maulid. Artinya apa? Bisa kita simpulkan bahwa maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki keberkahan, memiliki fadilah untuk suatu rumah, suatu kampung, suatu negara yang senantiasa diperingati maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak saudara hadirin sekalian, ini poin pentingnya. Kenapa kita senantiasa setiap tahun baru melaksanakan maulid? Kebetulan beberapa tempat di kampung kita di negara macam banyak Pak. Biasanya dari Lusari, ada Nurul Hidayah namanya, pesantren kita pada pindah-pindah tempat karena memang ada barakahnya. Bagus karena peringatan maulid ini ternyata Allah angkat segala musibah, bencana. Mudah-mudahan 2023 Allah jadikan tahun terbaik untuk bangsa Indonesia. Selanjutnya, kenapa di tahun baru ini kita mengadakan maulid? Dikisahkan dalam kitab I'anatul Talibin fi halli al-Ghazi Fathul Mu'in, karangan Sayyid Abu Bakar Muhammad Asy-Syattaq ad-Dimyati. Kitab I'anatul Talibin fi halli al-Ghazi Fathul Mu'in, karangan Imam Abu Bakar Muhammad Asy-Syattaq ad-Dimyati. Diterangkan di situ ada hikayat. Di zaman Khalifah Harun ar-Rasyid ada satu orang pemuda
yang sudah dikisahkan dalam kitab Minhajul Khalilin tadi. Di zaman Khalifah Harun ar-Rasyid ada satu pemuda yang kerjaannya maksiat, yang kerjaannya foya-foya, musyrik, kerjaannya menghambur-hamburkan harta, sehingga satu kampung memandang dengan air tahkir, dengan pandangan yang hina. Wajar ya, satu kampung ada satu orang pemuda kerjaannya ngabis-ngabisin duit, foya-foya, kerjaannya maksiat, bikin rusuh di kampung. Satu kampung mandangnya orang jelek, ini orang kopi, ini orang tercela. Satu kampung bayangin. Tapi di satu sisi diceritakan di situ pemuda yang biasa bikin foya-foya, bikin rusuh di kampung, setiap tahun, setiap bulan Rabiul Awal, setiap bulan Rabiul Awal, ini pemuda tajam malam, wasalat thawbahu. Setiap datang Rabiul Awal, bajunya dicuci, dibersihin, tajam malam, pakai baju terbaik, taat koro, melarang pakai minyak-minyak wangi. Wa amila walimatan maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap Rabiul Awal, bajunya ada di lemari dicuci-cuciin, Pak. Beli minyak wangi, jangan dipakai minyak wangi. Tajam malah berhias disir setiap Rabiul Awal datang. Wa amila walimatan, senantiasa mengundang satu kampung walimah, bikin seperti ini peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu kampung gedak, satu kampung gedak. Artinya apa? Ini orang pemuda nggak pernah baik menurut pandangan warga sekitar. Tapi ternyata setiap Rabiul Awal baju dicuci, pakai minyak wangi, undang orang-orang yang ada di situ. Setiap tahun bikin maulid di dalam rumahnya. Dawam terus-terusan, zaman tawilan dan waktu yang panjang semasa hidupnya. Terus setiap Rabiul Awal bikin maulid. Pemaka yang takdirkan cabut nyawanya, meninggal dunia. Kira-kira apa yang terjadi? Pemuda tadi yang brengsek, bikin orang di kampung tapi teman diri maulid, meninggal. Mati, Pak. Mati. Benar mati atau meninggal? Pak, yang benar mati atau meninggal? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa meninggal. Jadi yang benar mati atau meninggal? Mati mau kucing. Yang benar kan? Mati atau meninggal? Meninggal. Tapi ada mau meninggal. Pusing, bahasa Pak, nggak usah. Kita kadang suka pusing gitu ya, dipelihara bahasa yang maksudnya sama. Kalau pakai bahasa Arab mati, kalau pakai bahasa Indonesia yang bagus ini sama-sama artinya oke, ya. Nah pemuda tadi yang bikin kesulitan di memilih maulid, Allah cabut nyawanya, satu kampung gak ada yang ngurusin, bayangin. Tiba-tiba terdengar hatifan, suara dari langit. Ya ahlal balad, wahai satu kampung, penduduk kampung, turun, hadirlah kalian. Washhadu janazatan waliyatan li awliyaillah. Ada satu orang meninggal. Orang itu adalah wali di antara wali-wali Allah.
Kata Allah, azizun indi, innahu azizun indi. Orang itu adalah yang mulia di sisiku. Satu kampung dengan suara yang misalnya dari kita dengan Datuk Khalifin Harun Ar-Rasyid, zaman Khalifah Harun Ar-Rasyid meninggal, mati pemuda tadi, gak ada yang ngurusin, tiba-tiba ada suara dari langit, hadir, kumpul, urusin itu jenazah. Innahu azizun indi, waliyan engkau dianiaya. Ini adalah wali, salah satu wali di antara wali-wali Allah. Satu kampung akhirnya ngurusin, sholatin, mandiin, nguburin. Akhirnya singkat cerita ada satu warga yang mimpi, ternyata dalam mimpinya pemuda ini Allah hias dengan pakaian istabrak wal sundus, sutra tipis dan sutra tebal pakaiannya. Bayangin, pemuda yang tak ada baiknya, satu belum gedek, tapi teman bikin maulid setiap Rabiul Awal ganti baju, pakai minyak wangi, nyisir, berhias diri, meninggal dalam mimpi seorang warga. Ini pemuda Allah kasih baju busana dari sutra yang tipis dan sutra yang tebal. Ditanya, apa gerangan yang kamu lakukan? Apa jawabannya? Ta'ziman li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Menghormati, mencintai setiap maulid, setiap Rabiul Awal bikin maulid. Ya. Tapi jangan dihati, biarin kamu maksiat aja. Yang penting gua hadir maulidnya kakak itu juga, gitu ya. Artinya apa? Orang yang memang Allah perlihatkan kepada masyarakat ini kejadian, ini akhlaknya jelek, tapi di hatinya punya cintaan lebih kepada Nabi Muhammad SAW. Setiap Rabiul Awal bikin maulid, Allah angkat derajatnya. Waliyan min awliyaillah. Just the book by its cover. Bahasa mereka ya. Jangan lihat covernya, tapi lihat isinya. Kadang masyarakat gitu kan, melihatnya orang kayaknya nggak banget gitu, tapi ternyata di hatinya punya cintaan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus berkata orang cover, dan ini ada. Baik, saudara sekalian jemaah rahimahullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi kisah. Sama, ini tadi ada tulisan yang tadi saya bacakan. Yang kalangan saya Abu Bakar Muhammad Kastabah bin Nabi. Beliau menuliskan satu hikayat lagi tentang pentingnya peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada anak muda lagi, anak muda yang hobinya naik kuda. Ya. Kalau kita sekarang ini anak motor, ya. Anak muda yang hobinya naik kuda. Suatu ketika ada anak muda naik kuda, ya, tiba-tiba ini kuda tidak bisa dikendalikan. Ini terjadi di zaman Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik bin Marwan, Daulah Abbasiyah, ya, dalam pemerintahan Abbasiyah itu nama anak Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Pemuda tadi naik kuda, kudanya tidak bisa dikendalikan, akhirnya oleng, nabrak sana sini, pasar ditabrak, taman-taman ditabrak, rusak. Sampai ke pintu kerajaan ditabrak juga, rusak, hancur pintu gerbang kerajaan. Tiba-tiba ada anak raja keluar dari gerbang, tak terhindarkan anak raja pun terlindas oleh kuda pemuda yang tadi tidak bisa dikendalikan. Akhirnya meninggallah anak raja Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Kira-kira
melintas kuda. Anaknya ketabrak motor, mati. Raja loh, anak raja ketabrak. Gak sengaja itu kuda oleng, gak bisa dikendalikan. Akhirnya anak raja mati. Raja tahu, panggil pemuda tadi, sidang, hukum dia. Ini raja terjalin. Ada di negara sebelah sama orang, ya, orang yang kagak ada kasusnya ditangkap dibikin kasus. Ini belum ada kasusnya. Tangkap pemuda tadi, anakku mati ketabrak, dilindas oleh kudanya, sidang, hukum dia. Dan cari-cari pasal negara Somalia. Ya, ini Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Mendengar perintah raja tadi, pemuda lagi berpegang gawat, urusannya hukuman mati. Di hati terbersit, in khallasani Allah, jika Allah selamatkan aku min waqi'atil azimah, dari peristiwa yang penting ini. Tidak apa, doanya apa? In khallasani Allah, seandainya Allah menyelamatkanku dari hukuman ini, katanya apa? A'malu walimata wastaqrabu maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pemuda tadi bilang dalam hatinya, doa kepada Allah, ya Allah, jika Engkau selamatkanku dari ancaman hukuman mati ini, a'malu walimata, aku bakal bikin maulid, wastaqrabu maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan aku minta orang mencari maulid di rumahku. Niat baru punya. Dipanggil pemuda tadi ke hadapan raja. Raja yang tadinya sudah emosi, anaknya yang disayang mati kelindes kuda. Begitu lihat mukanya tuh orang, langsung sudah sihir. Wahai pemuda, ente bisa sihir? Pertanyaan raja, sudah sihir? Ente bisa sihir? Ente bisa hipnotis? La, wallahi ya Amirul Mukminin. Kata pemuda tadi, enggak. Wahai gubernur, enggak. Saya enggak jago sulap, saya enggak jago hipnotis, saya enggak jago sihir. Emang kenapa wahai raja, wahai gubernur? Tahu enggak pemuda? Tadi di kerajaan saya emosi, saya benar-benar marah. Anak saya mati di tanganmu gara-gara kuda yang tidak bisa kamu kendalikan. Tapi begitu lihat wajahmu, afautu anka, aku maafin. Aku maafin. Anaknya mati kelindes motor, ketabrak mobil, gitu ya Pak, di depan kerajaan. Begitu melihat pelakunya, afautu anka, aku ampunin, engkau bebas. Bingung pemudanya, benar aja. Iya, afautu anka, aku maafin. Ada nanya, tadi kasih berkah sudah kamu jangan hipnotis. Enggak, kenapa raja? Iya, saya sangat emosi, tapi begitu lihat wajahmu, langsung saya maafin. Emang apa yang kau minta dari Allah? Diceritain, in khallasani Allah, jika Allah selamatkan aku dari hukuman ini, aku mau bikin maulid. Mau bikin maulid. Baru niat. Sekarang udah terlaksana, udah
terlaksana. Kemudian tadi baru lihat kalau seandainya kagak jadi dihukum lagi, yang jadi di penjara, kagak jadi dihukum, aku mau bikin maulid, nyuruh orang baca maulid. Apa katanya? Apa bukankah nek duit 1.000 dinar bikin maulid? Malah dikasih duit 1.000 dinar. Mau Pak? Dan anaknya mati pengen dihukum, tiba-tiba dimaafin, pengen dihukum malah dikasih duit. Buat apa lah? Bikin maulid besar-besaran. Ini kenapa? Kalau bukan kemuliaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang sudah di depan mata hukuman mati yang jelas-jelas terbukti dengan niat tulus mau bikin maulid, Allah punya rencana lain karena kecintaannya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini gimana? Ini setengah 11 dulu ya. Penelitiannya setengah 11 dulu. Oke, coba. Jadi apa yang kita lakukan? Ada lagi? Oke. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi maulid ini belum datang. Bakal datang? Udahin aja ya. Kalau ketua bilang udah Pak. Baik, ada yang kesimpulan ya Pak. Sedikit. Mohon maaf dulu bukan bermaksud untuk mengaitkan, tapi karena kebutuhan dulu lagi ternyata Allah takdirkan yang lain. Kita simpulkan bahwa yang namanya peringatan maulid ini yang menurut saudara kita itu bid'ah. Saudara kita, saya nyebut saudara loh, masih baik. Kalau mereka itu kita bukan saudara. Saya nyebut mereka tetap saudara. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah sehingga bisa setuju dengan peringatan maulid Nabi Muhammad SAW. Peringatan maulid ini bukan acara sembarangan, bukan acara koya-koya, bukan acara yang tidak ada dasarnya. Ini kan kadang mereka ingin dalil hadisnya man ahdasa, yang saya katakan man ahdasa fi amrina hadza falaysa minhu fa huwa raddun. Saudara mereka man ahdasa, barang siapa yang berbicara, yang melakukan sesuatu falaysa minna, yang tidak ada sumbernya, falaysa minhu, tidak ada sumbernya, fi amrina hadza, man ahdatsa fi amrina hadza, barang siapa yang melakukan sesuatu yang baru, melakukan sesuatu yang tidak ada dalilnya, fi amrina hadza, di dalam agama kami, falaysa lahu minhu, tidak ada dalilnya, fa huwa raddun, tertolak. Itu hadis sahih yang pada Nawawi itu ada. Itu dari mereka. Itu mantuk namanya. Mantuk. Barang siapa yang melakukan sesuatu yang tidak ada dalilnya, maka tertolak. Betul. Tapi mereka tidak memahami ilmu mafhum. Mantuk, tahu mantuk? Mantuk adalah yang tertulis. Mafhum, fahamnya. Contoh, ada di kantor tulisan di pintu yang tidak berkepentingan dilarang masuk, yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Artinya itu mantuk Pak, tulisannya yang tidak berkepentingan dilarang masuk, itu mantuk namanya. Mafhumnya apa? Yang punya kepentingan berarti boleh, paham ya? Yang tidak berkepentingan dilarang masuk, itu mantuk tulisannya. Tapi pemahamannya apa? Yang berkepentingan boleh masuk. Hadis tadi juga itu. Yang tidak ada dalilnya tertolak, artinya yang ada dalilnya tidak tertolak.
zikirnya, baca doa, silaturahim sama sedekah itu 5. Awal baca Quran tadi Yasin, tahlil, baca zikir, baca doa, silaturahim ketemu, sedekah 5. Maulid juga gitu, baca Quran, baca zikir, baca doa, silaturahim, sedekah 5. Semua ada dalilnya, berarti tidak berat. Ya, mafhumnya itu. Kalau ada dalilnya berarti tidak ditolak. Paham Pak? Saya rasa demikian yang saya sampaikan teman-teman. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan, terima kasih yang sebesarnya bagi kita dan memberikan ilmunya semoga apa yang beliau sampaikan menjadi buku yang bermanfaat buat kita, menjadi masyarakat dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak hadirin jamaah sekalian, dari remaja dimohon untuk sambutan sedikit atas nama guru tata remaja Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustaz Abdul Fadli Hafiz. Selanjutnya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad ibni 'Abdillah wa 'ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Al-Mukarram para habaib, alimul ulama, para sepuh, tokoh masyarakat yang sama-sama kita muliakan, guru kita bersama Sayyidul Habib Ibrahim Hussein Al-Hasni, Al-Ustaz Wiwi Fasoli, Al-Mukarram Al-Mukarram, Al-Ustaz Riza, Al-Mukarram Al-Mukarram, orang tua kita Bapak Haji Bukit Sugiono, Bapak Haji Wakrono, Bapak Haji Sukobo, Bapak Ahmad, Bapak Muhammad Habibullah Ayatihi, Bapak Muhammad Biuluhi Fitari Amin. Para sadis, para alimul ulama, Bapak, para tuan haji yang namanya saya tidak sebutkan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya karena manusia nyampe di masjid itu nggak ada lagi ya, tapi di masa yang banyak banget ini ya. Semoga dengan kehadiran para tuan haji, para guru, para ustaz, para habaib membawa keberkahan pada acara ini. Amin. Alhamdulillah, malam ini adalah malam terakhir di tahun 2022. Insya Allah beberapa jam lagi kita akan kedatangan tahun yang baru. Tahun yang baru bukan berarti dengan suasana yang baru, bukan berarti dengan hal-hal yang baru. Cukup yang sudah ada kita laksanakan, cukup
Karena apa? Makin tua dunia, makin aneh tingkahku yang tinggal di dunia. Paham ya? Makin tua dunia, makin aneh tingkah laku yang tinggal di dunia. Contohnya Pak, banyak orang yang bukan ngaku, dan ini aja nih menyangkut apa ya? Temanya tadi ilmu yang utara. Contohnya nih, udah banyak anak muda sekarang yang udah ngaku. Udah banyak anak-anak sekarang meninggalkan guru. Larinya kemana? Handphone. Ya, mungkin orang tua handphone lagi. Ya, Sayyidil Habib Al-Habibullah Habib mengatakan bahwa sesungguhnya pisau itu berbahaya bagi anak-anak, kata orang tua. Tapi yang sejati yang paling berbahaya pada zaman sekarang adalah handphone. Bayi usia 6 bulan, 9 bulan sudah dikasih handphone. Betul kan? Ya betul ya. Nah, alhamdulillah, alhamdulillah. Bayi 6 bulan, 9 bulan sudah dikasih handphone dan seterusnya. Supaya apa? Nah ini ya, jadi mulai sekarang jangan tinggalkan guru. Karena apa? Tidak ada jalan menuju jalan Rasulullah, tidak ada jalan menuju jalan Allah tanpa ada petunjuk dari guru. Kalau tak ngaji, kalau murid tak sampai dengan Allah. Kita tak ngaji di rumah aja nih. Kenal Allah kan? Dibaca wujud tidak bapak tadi dibaca awalnya. Enggak. Artinya enggak, enggak. Banyak orang YouTube. Gampang kan ada YouTube, ya, ada YouTube. Tapi pada saat lu nggak tahu arti yang disampaikan oleh Ustaz, lu bisa kan nanya. Kalau kita nggak tahu artinya bisa nanya Ustaz Dewi. Maksud ini artinya apa ya? Maksud ini caranya gimana ya? Ya? Bisa kita nanya. Kalau kita nanya di mengajar, karena apa? Kita ambil guru, kita sedang susah, kita curhat sama guru. Ya, jangan tinggalkan guru, cari guru sebanyak-banyaknya. Untuk apa? Untuk bekal kita hidup di akhirat. Karena akan ada jalan menuju jalan Rasulullah, ada jalan menuju jalan Allah, kecuali dari petunjuk daripada guru-guru kita. Ya, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Abdul Ghani Hafiz atas sambutannya. Bapak hadirin jamaah, alhamdulillah kami telah tiba. Sambil menunggu